Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ustazah mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Semoga puasa kita di tahun ini diberi kelancaran dan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk materi, Ustazah mau mengingatkan materi di minggu sebelumnya, tematik 1, tema 8, subtema 2 tentang lambang dan makna sila Pancasila. Ada yang masih ingat lambang sila Pancasila itu ada apa saja? Ya, sila pertama lambang bintang. Sila kedua lambang rantai. Sila ketiga lambang pohon beringin. Sila keempat lambang kepala banteng. Sila kelima lambang padi dan kapas. Tematik 1, tema 8, subtema 3 dan 4. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pengamalan sila-sila Pancasila. Petunjuk. Pertama, pelajari dan catat materi pada slide 3-10 di buku tulis. Kedua, silakan membaca dan memberi garis bawah Bupena 3D halaman 151, 157, 162, 166, 176, 181, 182, 187, dan 188. Muatan PPKN. Ketiga, silakan mengerjakan latihan soal Bupena 3D halaman 170 dan 193. Muatan PPKN. Dikerjakan di Bupena. Keempat, catatan dan latihan soal difoto dan diupload di Google Classroom. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita juga dapat menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut beberapa contoh perwujudan sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama. Kedua, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku bangsa dan agama. Nah, ini adalah dua contoh sikap perwujudan dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Keberagaman budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti yang kalian lihat pada layar, di sebelah kanan ada dua contoh gambar. Gambar yang pertama merupakan tarian kecak yang berasal dari Bali.
Bisa kalian lihat betapa banyaknya para wisatawan yang ingin melihat pertunjukan tarian kecak tersebut. Gambar kedua adalah tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kedua tarian ini merupakan tarian yang terkenal hingga luar negeri. Pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Kedua, melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Nah, ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bermain dengan semua teman di kelas. Nah, kalian jika di kelas tidak boleh memilih-milih teman dalam bermain. Kalian harus bermain dengan semua teman yang ada di kelas. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, menolong teman tanpa membeda-bedakan. Nah, kalian jika ada teman yang butuh pertolongan, kalian harus menolongnya. Tidak boleh membeda-bedakan baik dalam suku, budaya, ataupun agama. Pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama. Nah, kalian harus mendahulukan kepentingan bersama, tidak boleh mendahulukan kepentingan kalian sendiri. Jika di sekolah ataupun di kelas, kalian harus mendahulukan kepentingan secara bersama-sama. Nah, kedua, diperlukan sikap toleransi dan saling menghargai jika ada perbedaan. Nah, jika di sekolah terdapat berbagai macam suku, budaya, ataupun agama. Nah, kalian harus menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat ataupun di rumah kalian. Ketiga, memiliki rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Misalnya, budaya-budaya yang ada di Indonesia, contohnya adalah tarian yang ada di Indonesia, kalian bisa melihat ataupun ikut mempelajarinya. Pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan tugas kelompok secara bersama dengan baik. Nah, kalian jika mendapatkan tugas kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama dengan baik. Tidak boleh mendahulukan haknya masing-masing.
Kedua, dalam kegiatan pramuka seringkali ada kegiatan yang memerlukan penyelesaian bersama. Nah, kalian harus menyelesaikannya secara kompak dengan musyawarah. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, menghormati hak-hak teman. Nah, kalian tidak boleh mendahulukan hak kalian sendiri. Seperti yang kalian tahu bahwa setiap orang memiliki haknya masing-masing. Yang kedua, menghargai hasil karya teman. Nah, jika teman kalian memiliki hasil karya yang bagus, harus kalian puji. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kalian tidak boleh mendahulukan hak kalian, tetapi kalian juga harus melaksanakan kewajiban kalian. Sekian materi dari Ustazah, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa materi yang ada di slide dicatat dan soal dikerjakan. Tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.